Bismillahirrahmanirrahim. Qabla tubda dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nahnu nastamir al-madah al-muhimmah li li lughah al-arabiyyah khassah untuk bahasa Arab khususnya al-madah al-muhimmah yakni qawaidul lughah al-arabiyyah, kaidah penyusunan kaidah membaca bahasa Arab. Bil Ams qad bahasna mabni itu apa mabni kemarin? Mabni kemarin itu apa? Halo? Mabni itu kalimat yang tidak berubah harokat akhirnya. Misalnya fathah, hanya itu ya terus ha. Misalnya huwa. Tapi nanti fi'il mudhari ada pengecualian. Ketika bertemu ini maka mabninya ini. Seperti halnya yang kemarin. Misalnya lagi yang paling jelas-jelasnya aja. Kayak huwa. Huwa ya huwa. Nggak bisa huwu, nggak bisa hui. Tetap huwa. Misalnya lagi hatta. Hatta selamanya hatta. Nggak bisa hati, nggak bisa hatu. Hada. Hada ya hada. Nggak bisa hadi, nggak bisa hadu. Bedanya yang bisa hadihi. Hadihi pun hadihi. Nggak bisa hadihu, hadiha. Nggak bisa. Hadihi ya hadihi. Gitu teman-teman ya. Dia mabni. Kalau mu'rab, mu'rab yang perubahan harokat pada akhir kalimat. Misalnya al-madrasatu, al-madrasati, al-madrasata. Zaitun, zaitin, zaitan. Misalnya ja'a zaitun. Zaid telah datang. Ra'aitu zaidan. Saya telah melihat Zaid. Zaitun kemudian jadi zaidan. Maratu bi zaitin. Saya berjalan ketemu dengan Zaid, zaitin. Itu sudah berubah tergantung amil yang merubahnya. Nah, kemarin kita membahas mabninya fi'il madi, yakni mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Ini yang ada di tasrifan itu, yang fi'il madi, kayak fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Yang kemarin. Kemudian, apa itu mu'rab mabni dari fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kapan mu'rab? Mu'rab ketika tidak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Ini maksudnya apa? Ketika tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim itu rofa tandanya. Tandanya adalah rofa. Rofa di sini salah satu tandanya adalah dhammah. Makanya di sini yaktubu. Ini saya mereview yang kemarin ya. Yaktubu. Yaktubu, yansuru, yakra'u. Kemudian bisa mu'rab berupa i'rab nasab kemasukan amil nawasib. Misalnya layak tuba an akroa. Kemudian apa lagi? Ayya jelisa, ayan suro. Karena kemasukan amil nawasib itu anlan idan kai yang kemarin awal itu, maka i'rabnya adalah nasab. Artinya mu'rab bisa di'irobi, bisa dirubah. Kemudian jawazim, jawazim ini beri'rab jazm salah satu harokatnya adalah sukun. Misalnya yaktub kemasukan amil jawazim menjadi lam yaktub. Yansur kemasukan amil jawazim menjadi lam yansur. Jadi harokatnya sukun. Jadi rofa itu salah satunya tandanya adalah dhammah. Kapan dia rofa? Ketika tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Ya teman-teman. Kemudian yang nasab, kapan nasab? Ketika didahului oleh amil nawasib. Bisa dilihat di bab pertama dulu terkait huruf-huruf. Kemudian jazm, kapan dia jazm? Ketika kemasukan amil jawazim. Amil yang menyebabkan dia berubah harokat akhirnya. Ya. Kemudian kapan dia membeni fathah? Ketika bertemu dengan nun taukid, ada khafifah, ada sakilah, lam yaktuban atau lam yaktubanna. Dia itu tetap mabni fathah. Kemudian bertemu dengan nun jamak niswah yaktubna atau taktubna, maka mabninya mabni sukun. Ya tidak bisa berubah.
tidak bisa berubah yaktubuna, tidak bisa yaktubna karena bertemu dengan nun jamak niswa, artinya nun yang menunjukkan arti perempuan perempuan banyak. Itu yang kemarin teman-teman. Nah, kemarin sudah saya singgung terkait fi'il mudhari ya dengan tanda i'rabnya. Yang pertama itu soi akhir. Ini yang kemarin kemudian belum sampai selesai. Saya ulangi lagi, soi akhir atau fi'il mudhari yang sahih akhir itu adalah huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat. Huruf ilat ini adalah wawu, alif atau ya. Nah, itu namanya huruf ilat. Nah, ketika tidak bertemu dengan huruf ilat, maka dia disebut sahih akhir. Misalnya nasoro, doroba, rottaba, istamala, nadzama, wama asbah dzalik dan lain-lain. Aywa. Nanti langsung mubasyarah is'al ya, Uti Anifah. Nanti langsung tanya aja ya, ada sesi pertanyaan. Kemudian misalnya lagi, ya kudu. Ya, misalnya lagi, apalagi banyak sekali. Pokoknya huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Ya, tidak berupa huruf ilat. Itu namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, ketika fi'il mudhari' sahih akhir, maka i'rabnya menyesuaikan dengan amil atau dia posisinya jadi apa. Ketika rofa tadi kan kapan ketika dia rofa, yakni ketika tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim atau tidak kemasukan huruf apapun ya. Misalnya ya jelisu. Ya jelisu ini kan dari akar kata jalasa ya jelisu julusan. Ya jelisu ini akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Kemudian nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Kemasukan amil nawasib misalnya layya jelisa, ayyan suro, ayyakatula, ayyunazzila, ayyakhruja. Nah, kemudian yang jazm kapan? Ketika kemasukan amil jawazim. Ini kayak materi sebelumnya tadi ya. Cuman ini lebih spesifik ada kalimat fi'il yang berupa soi akhir. Yang soi akhir tadi yang saya sebutkan ya ini tidak terdapat huruf ilat di akhir kalimatnya. Nah, kemudian ketika kalimat tersebut itu terdapat huruf ilat ya, terdapat huruf ilat maka maka apa? Maka tanda irobnya itu ada sebagai berikut. Eh, sebelum saya lanjut ya teman-teman ya, ini mata saya kemana? Ke arah kamera atau kalau gini itu dangak apa enggak? Bagus Ustadz. Saya kalau saya gini itu terlihat, Kelihatan Ustadz. enggak matanya enggak ke atas. Enggak, enggak. Oke, tapi soalnya saya mengganggu sekali kadang lihat lihat tabel ini lebih 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 apa ya? Lebih mudah untuk dijelaskan langsung. Nah, mu'tal akhir ini artinya apa? Artinya di akhir kalimatnya itu terdapat huruf ilat. Huruf ilat tadi seperti ayu kalau dalam singkatannya itu alif ya wawu. Misalnya kodo yakdi. Yakdi itu kan ada huruf ilatnya ya ya teman-teman ya. Ya, maka i'robnya adalah dikira-kirakan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena orang Arab kalau mengucapkan yaqdiyu itu siqal berat ya, berat. Ya, emang walaupun bagi kita itu mudah, tapi bagi mereka itu berat lah. Rasanya kayak nggak enak gitu. Misalnya gini teman-teman, kalau dilihat dari kalimat isim ya, misalnya Musa. Musa itu termasuk isim yang terdapat huruf ilat di akhirnya. Ya. Misalnya ja'a Musa. Ketika didahului ja'a kan fi'il madhi. Ketika jatuh setelah fi'il, maka setelahnya harus berupa fa'il. Pasti ada fa'ilnya kan? Nah, salah satu tanda fa'ilnya adalah rofa. Rofa, salah satu tanda rofa adalah dhammah. Nah, misalnya ja'a Musa, seharusnya kan Musayu. Tapi Musa tetap Musa. Ya. Musa tetap Musa, nggak bisa Musayu. Nah ini
ketika tersebut maka tandanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammahnya dikira-kirakan. Istilahnya seperti itu teman-teman. Dhammah muqaddarah. Nah, kemudian kapan dia nasab? Kapan dia nasab? Nah, nasab ini fathah, dia bisa fathah muqaddarah. Fathah di sini maksudnya fathah dhohiroh ya. Ada istilah fathah dhohiroh. Fathah dhohiroh itu yang tampak jelas. Misalnya yaqdiya. Yaqdiya. Tadi yaqdi, ketika rofa, dia tetap yaqdi dengan tanda dhammah muqaddarah. Namun ketika kemasukan amil nawasib, ya, maka yaknya itu di fathah. Yaqdiya. Ayyaqdiya. Misalnya ayarmia ya, Roma Yarmi itu kan akhirnya kan berupa huruf ilat ya. Nah, ketika kemasukan amil nawasib maka tetap dibaca ayarmia. Misalnya saya ingin melempar uridu ayarmia Zaidan bil hajari. Misalnya saya ingin melempar Zaid dengan batu. Ayarmia. Jadi tidak yarmi. Kapan yarmi? Ketika tidak didahului oleh ambil apapun, misalnya Yarmi Zaidun Amron, misalnya Zaid melempar Umar bil bil apa, bil fulus misalnya, atau bil apa. Nah itu dia tetap harokatnya Yarmi Yarmi ya Yarmi, cuman nanti kalau ditanya ini irobnya apa, irobnya adalah domah muqaddaroh. Kenapa domah muqaddaroh? Karena tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Kemudian mu'tal wawu ini artinya apa? Huruf akhirnya berupa huruf ilat wawu. Misalnya goza yagzu, goza yagzu. Itu harokat apa? Huruf akhirnya fi'il mudhari'nya berupa wawu. Maka harokatnya tetap fathah. Ini tandanya adalah fathah, tetap fathah. Misalnya hmm, yuridu Zaidun yuridu ayyagzuwa misalnya. Zaid ingin berperang. Yagzuwa tetap yagzuwa. Nah, tandanya fathah. Sebenarnya kurang lengkap ini. Fathah dhohiroh namanya. Fathah dhohiroh. Tampak jelas fathahnya. Kalau muqaddarah itu tidak tampak. Ya, dikira-kirakan artinya. Kemudian nasab itu juga ada kalanya fathahnya fathah muqaddarah teman-teman. Fathah muqaddarah kapan? Ketika mu'tal bil alif. Mu'tal bil alif ini namanya apa? Huruf akhirnya itu berupa alif. Alif di sini itu alif yang tidak ada titiknya itu teman-teman. Alif bengkong. Ya. Alifnya itu nggak ada titiknya. Ini namanya alif, bukan ya. Ya. Alif. Nah, ciri-cirinya gampang kalau nggak ada titiknya ya alif, bukan alif bengkong aja ya. Nah, seperti ini nanti bukan yas ayah ya teman-teman, tapi yas a. Yas a ya karena ini alifnya ini bukan ya tapi alif. Nah, tandanya fathah muqaddarah. Seharusnya kan yas a ya misalnya. Dia tapi tetap dibaca yas a. Huruf akhirnya ini tidak dibaca. Seharusnya kan yas a gitu ya. Tapi ini alifnya nggak dibaca. Kemudian jazm. Jazm ini fi'il mudhari'nya dengan membuang huruf ilat. Nah, membuang huruf ilat. Misalnya lam yaqdi. Yaqdi. Ini yaknya dibuang teman-teman ya. Yaknya dibuang. Ini kayaknya sudah deh kemarin ya. Nih, yakdi, yaknya dibuang. Oh, kebesaran ini ya, Afwan. Santai aja ya, ya. Santai. Ini nih. Wait, wait, wait. Warnanya merah. Nah, ketika jazm, ini yaknya dibuang. Lam yakdi. Lam yakzu. Lam yarmi. Yaknya dibuang. Yaknya dibuang. Seperti di sini, yakdi. Yakdi seharusnya kan di sini ada yaknya. Tapi dibuang. Membuang huruf ilat. Kalau bahasa Arabnya hadfu harfi illati. Hadfu harfi illati. Membuang huruf ilat.
Hapus dulu. Baik. Kemudian, oke, ini kayaknya sudah saya terangkan kemarin ya teman-teman ya. Oke, udah lanjut aja. Apa? Oke, eh, saya hapus dulu. Oke, anggap aja itu tadi sebagai review ya, review dari materi sebelumnya. Nanti ya, kalau ada yang bingung masih bisa ditanyakan. Oke. Yang kedua, mabni fi'il amar. Fi'il amar itu mabni, teman-teman. Fi'il amar itu mabni. Jadi termasuk fi'il yang mabni itu adalah fi'il madi, fi'il mudhari yang bertemu dengan nun, ya, baik nun khafifah atau nun jamak niswa. Kemudian fi'il amar. Nah, fi'il amar ini dia juga mabni. Mabninya yang pertama mabni sukun. Mabni sukun kapan? Ketika tidak berupa huruf ilat, tidak bertemu apapun. Misalnya nasoro yang suruh unsur. Dakhala yadkhulu udkhul. Kharaja yakhruju ukhruj. Fatah yaftahu iftah. Dakhala yadkhulu udkhul. Nadhara yang duru ungdur. Harokatnya sukun. Mabni apa? Mabni sukun. Kemudian membuang huruf ilat. Nah, membuang huruf ilat sama kayak tadi, kayak tandanya fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang harokat harokat. Huruf akhirannya berupa huruf ilat. Nah, nah ini yang fi'il amar, dia juga membangun huruf ilat. Huruf akhir berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan apapun. Irmi, seharusnya irmi ada yaknya, tapi yaknya dibuang. Misalnya lagi, misalnya qala yaqulu, kul. Nah, qala yaqulu, kul. Wawunya dibuang, huruf ilatnya dibuang. Nah, membuang huruf ilat, afwan, membuang huruf ilat. Wawu berupa wawu tadi ya, kayak kul, qala yaqulu, kul. Roma yarmi, irmi. Kodo yakdi, ikdi. Saya lagi, waza yakzu, uzu. Wawunya dibuang teman-teman. Secara bacanya sih tidak bisa membedakan kecuali sangat jelas uzu, bukan uzu gitu. Uzu, wawunya dibuang. Kemudian membuang nun. Huruf akhir bertemu dengan kapan dia membuang nun? Ketika alif tasniah. Iftaha. Seharusnya kan iftahani. Nunnya dibuang. Wawu jamak. Wawu jamak. Ketika bertemu wawu jamak. Nunnya dibuang. Seharusnya kan iftahuna. Nunnya dibuang menjadi iftahu. Misalnya ada murid di depan. Ukhruju. Seharusnya itu kan sebelumnya itu ada nunnya. Ukhrujun. Tapi nunnya dibuang. Ukhruju. Nunnya dibuang. Hadfun nun. Bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa kaidah nahwunya itu hadfun nun. Kemudian bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah. Kayak memerintah laki-laki kan idrib misalnya. Kalau perempuan idribi, idribi, ikro, ikroi, unsur, unsuri, rotib, rotibi, ij'al, ij'ali, gitu. Jadi ketika mukhatabnya itu berupa laki-laki ya, misalnya ukhruj, kalau berupa perempuan, mukhatabnya orang yang diajak bicara itu perempuan, maka ukhruji tinggal ditambah ya. Ya, ya, seharusnya ada nunnya itu, tapi hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Nah, fathah, kapan fathah ketika bertemu dengan nun taukid, baik khafifah maupun sakilah. Iftahan atau iftahanna. Nun taukid ini maksudnya apa? Untuk menguatkan. Iftahan, iftahan. Sungguh, tutuplah. Gitu loh. Maksudnya tutuplah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Maksudnya pokoknya intinya itu ada penekanan untuk perintah. Tutup bener tutuplah dengan gimana ya bahasa kalau bahasa Jawanya kan tutup temen gitu kan kalau bahasa Indonesianya misalnya buka bukalah
Bukalah. Bukalah tapi dengan taukid, dengan penguatan. Maksudnya bukan buka biasa, tapi perintahnya itu sungguh meminta untuk membuka. Atau kalau kayak gitu minta dengan sungguh-sungguh. Atau dengan berharap berharap banyak misalnya ya. Makanya gitu. Nanti teman-teman insya Allah bisa paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Nah, terkait mabni fi'il amar sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Silakan ditanyakan. Langsung. Mafi soal, gak ada pertanyaan. Oh, mutahayyir, bingung. Kalau nggak ada, saya lanjutkan loh ya. Udah. Oh, ini saya coba tak lihat. Sudah Ustadz. Oh, ini. Anak izin keluar Ustadz. Kenapa izin? Ya isi untuk apa? Coba bilang saya izin ke mana gitu. Astagdinu ila gitu. Kalau mau izin. Ini kalau offline gitu. Kalau offline tuh. Offline Ustadz. Astagdinu ila kemana gitu. Misalnya ilal idaroh ke kantor. Atau ilal hamam ke kamar mandi. Atau ila aina mau kemana. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Ayo, tafadholi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, ya bisa nanti lihat di YouTube. Ya, YouTube itu banyak pembahasan secara rinci. Oke, sekarang isim mu'rob. Isim mu'rob itu adalah kalimat isim yang bisa berubah. Harokatnya bisa berubah, nanti tergantung dia posisinya jadi apa. Misalnya yang pertama adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad menunjukkan apa? Menunjukkan arti satu. Isim mufrad itu ada kalanya isim mufrad yang sahih. Sahih artinya apa? Tidak terdapat huruf ilah. Kayak mukminun. Mukminun satu orang mukmin. Maktabun bangku. Muslihun satu. Zaitun, Amrun, Bakrun misalnya. Itu isim mufrad. Bakorun, Gonamun itu isim mufrad ya teman-teman ya. Kemudian yang mu'tal, istilah mu'tal tadi kan apa? Digunakan ketika ada huruf ilat. Nah, ada dua, ada isim maksur, ada isim mangkus. Isim maksur ini pokoknya sebelumnya berupa alif itu terdapat harokat fathah. Kayak Mustafa, Musa, Mustafa, Musa. Kemudian Al-Qadi. Qadi ini namanya isim mangkus. Ada ya di belakangnya. Sebelum ya itu ada harokat kasroh. Itu namanya isim
mangkus. Kayak misalnya Musa, Musa itu isim maksur. Namanya isim maksur. Nah, itu termasuk yang mu'rab. Jadi isim mufrad semuanya mu'rab di sini ya. Kemudian isim tasnya menunjukkan arti dua. Menunjukkan arti dua. Misalnya mukminun kan satu, mukminani dua mukmin. Zaitun satu zaid, zaitani dua zaid. Misalnya kitabun satu kitab, kitabani dua kitab. Misalnya lagi masjidun satu masjid, masjidani dua masjid. Misalnya kolamun satu pena, kolamani dua pena. Bisa juga pakai ya kolam kolamani bisa, kolama ini bisa. Nanti tergantung dia posisinya jadi apa. Kalau misalnya i'rabnya rofa, maka harokatnya adalah fathah. Kemudian misalnya posisinya nasab, maka tandanya ya kitabun kitabaini. Jadi bedanya kolamani sama kolama ini, kalau dalam segi arti itu sama teman-teman, sama-sama dua pulpen. Bedanya i'rabnya. Bedanya i'rabnya. Yang pertama kolamani itu i'rab rofa, kalau kolama ini i'rab nasab. Pak, kapan kita bisa mengetahui kalau dia itu kolamani sama kolama ini dia tergantung posisinya jadi apa. Misalnya kolamani jadi dani. Dua pulpen yang baru. Karena dia berada di awal kalimat, setiap isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Nah, mubtada itu i'rabnya wajib rofa. Nah, kapan dia nasab? Misalnya ketika dia jadi objek, teman-teman. Objek kemarin maf'ul bih kan i'rabnya pasti nasab kan? Maka salah satu tanda isim tasniahnya ketika nasab menggunakan tanda ya. Misalnya, misalnya nadoro zaitun sayyarotaini. Nah, ada ya-nya di situ. Zaid melihat dua mobil. Misalnya, istaro itu kolama ini. Saya membeli dua pulpen. Nah, itu isim tasnia atau isim musanna yang bermakna dua. Kemudian jamak. Jamak ini menunjukkan arti lebih dari dua. Yang pertama jamak mudzakkar salim, kedua jamak muannats salim, ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim ini mudah teman-teman, tinggal ditambah wawun nun. Misalnya mukminun menjadi mukminuna, zaitun zaituna, solihun solihuna. Misalnya apa lagi teman-teman? Halo, Muslimuna. muslimuna. Ada yang lain? Dharibuna, fatihuna. Kasir ya, banyak. Antum. Antum, Nah, naam, antum itu domir. oh, Naam, antum itu domir. Tidak ada wawununnya, ya kan? Tidak ada wawununnya. Nah, salah satu tanda jamak mudzakkar salim itu ada wawununnya. Misalnya kayak tadi solihun, solihun. Nah, kan gini misalnya teman-teman. Solihun, satu orang soleh satu. Solihani, dua orang soleh. Solihuna, lebih dari dua atau banyak orang yang soleh. Mukminun, satu orang mukmin, dua orang mukmin, mukminani atau mukminaini, tiga orang mukmin, mukminuna atau mukminina. Itu. Jadi tinggal diganti yang pertama ketika dua diganti ditambah ya, ditambah alif atau ya, kemudian kalau tiga atau lebih dari dua ditambah wawunun atau ya. Gitu. Kemudian perempuan banyak, misalnya solihatun tinggal ditambah alif tak, solihatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. Misalnya lagi, nasiratun, nasiratun. Mufradatun, mufradat.
Ibaratun, ibaratun. Ustadz, Nah, mau tanya Ustadz, kalau imra'atun apa jamaknya Ustadz? imro'atun, dan itu beda lagi, itu bukan jamak Oh, muannas salim. Itu nanti oh. maksudnya jamak taksir. Hmm. Nah, maksudnya jamak taksir. Nah, bedanya mudzakkar muannas salim ini kebanyakan diambil dari kata sifat. Jadi sigot isim sifat. Isim sifat itu misalnya kayak yang dalam sigot isim fa'il sama isim maf'ul. Nanti langsung tanya di itu aja ya, langsung tanya kayak Akhi Mujahid ya, jangan di kolom chat. Nggak apa-apa, la takhaf al khati'ah. Jangan takut salah, kita juga nggak tahu, teman-teman juga kan. Ya iya, la tastahi, jangan malu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi misalnya isim sifat ya kayak siwat isim fa'il. Misalnya kayak tadi kan nasoro yang suruh nasoro mansuro fawa nasilun wadaka mansurun. Nah itu nanti bisa ditambah wawu nun atau alif nun. Ketika tasnya alif nun, ketika jamak wawu nun atau ya nun. Nah itu yang bisa dirubah. Lah yang ketiga ini adalah jamak taksir. Ini jamak taksir itu jamak yang kita nggak bisa buat-buat teman-teman. Nggak bisa buat-buat sendiri. Kayak misalnya mukminun kita bisa menambah dengan wawu nun mukminuna. Misalnya solihatun solihatun. Mudarrisatun mudarrisatun. Nah, kalau jamak taksir ini jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Artinya bentuk mufradnya sama jamaknya itu beda. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Ini harus mengacu di kamus. Ya, teman-teman. Misalnya itu rojulun. Rojulun itu jamaknya apa? Jamaknya apa, teman-teman? Lun. Rijalun. Misalnya lagi Ri- rijalun. Misalnya kolamun. Aqala. Aqlam, Aklam. Kitabun. Kut. kutubun, Kutubun. Misalnya lagi darsun. Durusun. durusun, Durusun. Misalnya lagi mar'atun. nisaun. Ayo, berubah sangat total. Kenapa kok gitu? Iya, karena dari sononya, ya teman-teman. Oh, Ya. Jadi kita nggak oh, bisa merubah-rubah kayak isim tasnya sama sama jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim gitu. Bahkan ada beberapa yang emang dari sananya. Misalnya kayak tolibun, jamaknya adalah tulabun, tulabun. Tolibatun, tolibatun itu. Nah, ini kaifa na'rif, bagaimana kita bisa tahu ya aksaru qiraatan, banyak membaca, teman-teman. Oke, Ustadz, ayo. kalau ada Quran yang wajah ikhwatu Yusuf, kan ikhwah itu kan laki-laki Ustadz. Ikhwannya Yusuf itu kan laki-laki. Kenapa wajah ikhwatu? Ada? Di dalam Al-Quran ada surat, ada ayat yang bunyinya wajah ikhwatu Yusuf. Mm-mm. Kenapa ikhwatu? Padahal kan mereka laki-laki. Oh, ikhwah, Hmm. ayo. Eh, Bidopeti, saya tidak tahu kenapa kok. Saya lebih nggak ke situ sih, teman-teman. Akhi Mujahid, saya lebih ke ja'anya. Kenapa kok nggak ja'at? Oh ya, Nah, kalau bisa ditarik kesimpulan, walaupun saya nggak tahu, saya nggak lihat ya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok laki-laki? Karena ja'anya di situ terdapat ja'a. Ja'anya bukan ja'at. Kalau semua ja'at, berarti ikhwah di situ mu'annas. hmm. Ya, misalnya, kalau misalnya di situ perempuan, seharusnya ja'at. Tapi di situ ada korinah. Korinah alladhi yadullu ala annahu mudakar. Sesuatu yang menunjukkan bahwa, apa itu tadi? Apa tadi? Ikhwatu. Ikhwatu di situ mudakar, bukan mu'annas. Oke. Hmm. Semua hukum, kaidah itu diambil dari Al-Quran, teman-teman. Jadi misalnya kalau
Bagaimana kok mengetahui ikhwa di situ mudakar? Mudakar, iya. Karena ada fiil yang mana fiilnya itu mudakar, bukan muannas. Jika misalnya muannas maka berupa ja'at. Kalau Hmm. kalau berupa ja'a maka hal itu bukan muannas tapi mudakar. Gitu. Hmm. Misalnya kayak Samsun. Samsun itu mudakar atau muannas? Mu'annas. Lafaznya muzakkar tapi kedudukannya jadi muannas. Kedudukannya muannas. Ya, dari segi lafaz bisa jadi. Bisa juga dilihat dari Al-Qur'annya. Kayak wasam si Hmm. duhaha. Hanya ini kembali ke Samas. Oh, berarti Samsun itu muannas. Ya, itu. Kayak misalnya tidak semua nama itu walaupun ada taknya berupa muannas. Misalnya Tolha. Tolha itu emang dari segi lafadz posisinya muannas, tapi itu nama buat orang laki-laki, makanya disebut mudzakkar bukan lagi muannas. Gitu. Saya lanjutkan ya. Ustaz lagi nanya nih, Ustaz. Ayo. Ada yang ayatnya juga waqala niswatu fil madinati. Mm-mm. Kan yang berkatakan niswatu fil Madinah, tapi depannya waqala. Ayo. Karena Iya, iya benar. Itu PR bagi saya. Atau mungkin Akhi Hmm. Mujahid sudah tahu? saya Belum, nanti belum Ustaz. Belum. Oke. Itu bagi enggak PR buat saya. nanti Maafin kalau ada muslimah. Maafin muslim. nanti kalau ada tak 1 juta. Oke. Baik. La astahli idza ma araftu. Saya nggak malu kalau nggak bisa menjawab itu. Limada li anna fi kitabi tasawuf li Imam Ghazali itu al ilmu salasa. Ilmu itu ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah Al-Quran, ya. Yang kedua as-sunnah. Yang ketiga la adri, tidak tahu. Jadi ngomong tidak tahu itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Jangan sampai kita nggak tahu pura-pura tahu. Nanti malah 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 merumuskan. Oke. Oke, saya nggak panjang lebar ya. Pokoknya intinya saya belum tahu gitu aja. Yang jelas nggak mudah untuk menjawab kalau nggak tahu. Gitu ya teman-teman ya. Semuanya aja ya. Oke. Itu nanti PR bagi saya. Kolat ikhwatun. Kenapa kok nggak kola gitu ya? Oke. Sebenarnya langsung bisa sih. Tapi itu lihat kitab dulu. Lama. Saya lanjutkan ya. Oke, kemudian Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ini misalnya abun, akhun, hamun, famun, sama du. Dia mudhof pada selain ya mutakalim. Ya, misalnya tidak bisa, kok tidak bisa. Misalnya di situ dicontohkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, duain min. Ini sebenarnya tanda irobnya itu ada tiga teman-teman. Bisa abuka, bisa abika, bisa abaka. Abuka di situ kan dia rofa. Nggak bisa, nggak tahu juga deh. Selalu bilang Ini siapa ini? 2 kali selalu tidak. Oke. Abun ini bisa tandanya wawu. Kapan? Ketika dia rofa. Misalnya ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a hamuka, ja'a du ilmin. Ya, tandanya wawu. Ya ini khusus huruf ini, khusus huruf, khusus isim ini. Abun, akhun, hamun, fudu, sama hanu satunya kalau dalam kitab Alfiyah. Dia tetap, bukan tetap ya, dia tanda irobnya itu ada tiga, wawu, alif, nun. Ketika wawu itu berupa irob rofa, nasab berupa irob alif, ya berupa
Ya, berupa i'rab apa teman-teman? I'rab apa? Ada yang tahu i'rab apa? Oke. Ketika berupa i'rab jar. Jadi sebenarnya awal pertama kali kalau kita mengikuti kitab ya, itu yang pertama dibahas itu i'rab dulu. I'rab dulu. Cuman emang dari sananya disuruh menjelaskan pakai ini, menyesuaikan ini. Sebenarnya i'rab dulu. Dalam kitab-kitab nahwu itu yang pertama dibahas ada kalimat, kemudian ya, tanda apa itu jenis-jenis kalimat, kemudian tanda i'rab. Oke. Misalnya abuka, ja'a abuka, wawu. Ra'aitu abaka, alif. Maratu bi abika, ya. Jadi tandanya dia bisa berubah. Artinya mu'rob. Mu'rob, ya. Ini mu'rob. Kalimat yang mu'rob. Kemudian isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif ini isimnya tidak bisa ditanwin. Isim yang terjaga dari tanwin disebabkan adanya ilat kesamaan dengan fiil. Misalnya yazidu. Yazidu ini kan mirip dengan fiil. Kayak yaf'alu kan ada yaknya. Tapi dia nggak bisa tanwin, teman-teman. Nggak bisa yazidun. Jadi kalau menjelaskan pada dasarnya, isim itu kan ditanwin. Semua isim pada dasarnya ditanwin. Kapan dia tidak ditanwin? Ketika berupa isim huruf munsharif. Dan juga tidak terdapat al. Misalnya kolamun. Kolamun ketika ada al ya nggak boleh al kolamun. Nggak bisa ditanwin. Nah, termasuk isim huruf musyarraf ini isim yang tidak bisa ditanwin. Fuqara'u, nggak bisa fuqara'un. Yazidu, nggak bisa yazidun. Asya'un, asya'a atau asya'i, nggak bisa asya'un. Gitu. Kalau dalam alfiahnya, wajura bil fathati ma la yansharif malam yudaf au yakuba dal roldid. Jadi isim huruf musyarraf jarnya menggunakan tanda fathah. Kapan kasroh? Dia ketika terdapat al. Kan gini teman-teman. Setiap kalimat itu kan bisa berubah ketika ada amil yang merubahnya. Misalnya huruf jar. Huruf jar itu kan tugasnya mengkasrohkan. Misalnya fil madrasati. Al-hujratu menjadi al-hujrati ketika kemasukan huruf jar. Fi misalnya. Min ila an ala fi rubah dan sebagainya ada 20 itu. Nah, kapan ketika kemasukan huruf jar itu harokatnya malah fathah, ya. Salah satunya adalah ketika isimnya itu berupa isim ghairul munsharif. Malah fathah. Misal termasuk juga Ahmadu. Ahmadu itu isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif. Nggak bisa Ahmadun, teman-teman. Dan jarnya itu menggunakan fathah. Misalnya bi Ahmada. Nggak bisa bi Ahmadu. Sama kayak Makkah. Makkah itu isim ghairul munsharif. Bi Makkata. Nggak bisa bi Makkatin. Gitu, teman-teman. Oke, itu terkait isim ghairu munsharif. Ya. Nah, sudah selesai saya silakan. Silakan teman-teman bertanya kalau mau bertanya. Ustadz, Hmm? di kalimat antum ada kalimat yang pakai tulisan Latin. Syukran lakum alal ihtimamikum. Yang benar kan ala ihtimamikum, Ustadz. Hah? Enggak. Syukran jazilan ala ihtimamikum, ala ihtimam. Yang benar syukran jazilan ala ihtimamikum yang pertama. Karena alifnya itu berubah, karena hamzanya berubah hamzah wasol, bukan hamzah kotok. Kemudian ala ihtimamikum itu maksudnya atas perhatian kalian gitu. Nggak maksudnya Ustadz tulisannya alal gitu Ustadz. Iya, ala emang. Seharusnya gimana? Ala ihtimamikum. Ala ihtinya dibaca. Kan kan mudhof-mudhofin ilaih Ustadz. Ihtimamikum tuh. Jadi nggak pakai alif lam. Oh, alal ihtimam mana?
Di taklimat Ustaz. Di Taklimat yang sebelum acara. taklim. Tulisan Latin Ustaz, tulisan Latin. Wala, anak akhtatu fil kalam mungkin. Mungkin anak akhtatu fil kitabah. Mungkin saya salah dalam Itu menulis. kitabah nam. Ayo. Karena itu juga saya langsung menulis. Kalau secara secara benarnya ya nggak pakai al emang. Mm. Ada yang ditanyakan menyesuaikan dengan materi? Afwan Ustaz, Nah, al-mufradu itu termasuk isim mu'rab juga Ustaz. isim apa? Isim mu'rab juga Ustaz. Ya, dia bisa al-mufradi, bisa al-mufroda, bisa al-mufrodu. Afwan Ustaz. Wan. Sama kayak al-mufrodat itu juga isim mu'rob, dia bisa berubah. Al-mufrodatu, al-mufrodati, al-mufrodata. Ada yang lain? Ustaz, kalau Hmm? kalau Mustafa tuh kan di Quran ada Mustafauna. Hmm? Kalau Qadiuna bukan. Mustafa Una, Iya, artinya jamaknya itu kan dari Mustafa jadi Mustafauna. Aywa, Tapi Mus kalau Al-Qadi jamaknya apa, Ustaz? Kodi. Bukan wawu nun. Hmm. Kalau di Jam, Al-Quran itu Mustafa Una emang. iya, Oh, saya baru tahu surat apa? Mustafa Al-Akhyar itu ada. Kalau nggak salah begitu bunyinya. Mustafa Unal Akhyar, Hmm. Quran surat apa? Nah, itu saya lupa, Ustaz. Saya juga nggak bisa memastikan. Al-Qadi jamaknya yang saya tanyakan Al-Qadi jamaknya apa? Apa? Al-Qadi jamak Al-Qadi. Al-Qadi. Iya, tadi kan yang dia mu'tal tuh. Oh, itu nanti jamaknya jamak taksir. Al-Qudha. Oh iya. Al-Qudha. Bukan Al-Qudha. Memang kan saya tidak berani untuk menjawabnya. Jelas Al-Qadi jamaknya Al-Qudha. Itu nanti ya nggak bisa mengarang sendiri ya. Emang harus lihat dulu. Sama kayak Oh, ya Afwan. Kalau jamak taksir dai. sama jamak muanasir bisa 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 ditambahkan dengan yang tadi. Tapi kalau jamak taksir itu nggak bisa, harus harus sesuai dengan pusat gitu ya. Hmm. Kayak hakim, zamannya apa hakim? Hukama. Hukama, ya nggak bisa hukam gitu, nggak bisa. Emang harus dari pusatnya hukama gitu, bukan hukam. Soal akhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ya, ini ada misalnya tempatnya ini Ustaz ini. Eh, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya. wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Itu maulana Muhammadin. Maulana itu apa ya? Berupa apa itu Ustaz? Gimana? Itu bahasa wa maulana Muhammadin. Wa maulana Muhammadin. Kalimatnya gimana? Ya, maulana itu kedudukannya apa itu? Allahumma Sholli ala sayyidina sholli ala Muhammad. sayyidina Muhammadin wa maulana. Ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala ya. Apa Allahumma tuh? sholli ala. Ya. Wa ala ali. Soalnya Wa gini, Sayyiduna, Sayyidina, Sayyidana beda lagi nanti. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. Sayyidina wa maulana. Itu nanti
Secara i'rab dia Allahumma shalli ala sayyidina berarti posisinya jadi maktuf. Maktuf dari maktuf alaih sayyidina. Maulana itu. Aywa. Maulana asluhu Maulana. ya Maulana asluhu ya Ustaz mada. Maulana sama kayak Maulaya. Maulaya. Asluhu laisa min kal laisa fi hada laisa ya. Laisa kaifa maksudnya? Masalan aslu hadal kalim Iya, Maulaya. maulaya. Aywa. Coba dicek. Nah, maulaya maulaya. Oh, iya. Iya, iya, Ustaz. Aywa. Berarti dia termasuk apa? Kelas? Iya, ya, Ustaz. Aywa. Aswal akhir mungkin saya kasih waktu 5 menit atau berapa ini? Tinggal ya ada 5 menit. Tafadhol. Ya, Ustaz. Tanya, Ustaz ya. Aywa. Oh, ini kiriman siapa ini? Oh, ini Ustadz Ahim Mujahid. Mustafa ini. Berarti ini terbuat dari isim fa'il. Mana tadi Ahim Mujahid? Taib Ustaz. Aywa, berarti ini terbuat dari isim fa'il. Hmm. Aywa, dari istofa. Ya, istofa. Aywa. Nah, soal akhir. Aywa. Ya gitu ya. Jadi ketemu ya Ahim Mujahid ya. Berarti dia merupakan terbuat dari isim fa'il. Nah, Mustafa itu kan yang terpilih. Orang yang terpilih. Nabi Yina al-Mustafa. Ahya Abdul Qadir. Iya, 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 iya. Coba saya tanya. Misalnya ala Sayyidina Muhammadin. Muhammadinnya jadi apa? Ala Sayyidina Muhammadin atab. Mata astagfirullah. Nah, nah. Jadi, Ada ayat Ustaz. hmm? Ala sayyidina. Ala Ala Sayyidina. majrur. Bukan setelahnya. Ala Sayyidina. Itu ala Sayyidina Muhammadin. Muhammadan atau Muhammadan? Muhammadin. Muhammadin. Kenapa kok Muhammadin? Jadi apa? Ma'tuf. Aneh apa? Bukan atau naat. Bukan. Hah?
Dia jadi badal. Oh iya iya. Jadi Oh iya. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin bisa. Kalau Sayyiduna berarti Muhammadun. Kalau Sayyidana Muhammadin itu namanya badal. Badal ba'ad badal kul mingkul. Badal Kul kullu mingkul. minggu. Badal kullu minggu. Badal kul mingkul. Keseluruhan dari keseluruhan. Badal dari Badal dari Sayyidina. Sayyidina disebut apa? Mubdal minhu. ya mubdal minhu. Ya, saya kadang bingung ini pertanyaan meloncat banget. Seharusnya sebelumnya itu sudah tahu. Iya, iya. Aiyah. Oke, al-akhir. Beda ya. Badal badal kullu mingkul. Badal kul mingkul. Kalau bahas badal, agak panjang. Jadi badal ada kul mingkul, ba'd mingkul, istimal, gholat. Ayo. Eh, Kan? misalkan Ustaz, Hmm? itu ada yang teknik apa ya, ada yang bilang teknik dalam fikih ya, fikih itu ada yang misalkan kalau teknik azan. Azan itu misalkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu, jadi ro itu akbar itu di fathah Ustaz. Kira-kira apa ya? Apa posisinya itu kalau begitu Ustaz? Fathah. Ya. Eh, Fathah. ya di fathah itu. Hmm. Fathah ro pertama. Akbar. Nah, di doma. Kalau saya pernah tanya itu, dia ada apa penjelasannya hanya mengatakan itu hanya teknik. Teknik apa? Enggak. Akbaru jadi khobar. Itu yang di fikih Al-Muqaddim Al-Hadramiyah itu, Bafadal. Akbaro. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Teknik muazin tuh. Akbar pertama itu di fathah. Kalau yang saya tahu ya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, iya. Betul. Sama kayak astaghfirullah, bukan astaghfirullah. Itu di apa di kitab Al-Muqaddim Al-Hadramiyah seperti itu. Ayo, di harokati fathah. Ya, Akbar Akbar yang pertama itu di fathah. Dan cara menyambung itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Oh gitu. Ya. Saya tanya itu tapi dijelaskan hanya Teknik kan gitu. tidak dijelaskan bahwa kenapa di fathah. Hmm. Jadi saya tanya, beliau menjelaskan hanya mengatakan itu teknik anu nama katanya. Itu Ustaz. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya kalau ketika berupa fi'il madhi yang mu'annas, yang tasniyah, itu nanti kasroh kaidahnya. Iltiqa usakinain. Misalnya qad qomatis sholat. Satunya kan qad qomat as-sholat. Iya. Tapi taknya dibaca kasroh. Kalau itu kaidahnya iltiqa usakinain. Bertemunya dua huruf yang sukun. Maka di kasroh yang pertama. Qad qomatis sholat. Tayyib. Khalas ya. Searji Iya. lebet saya akan pulang ke rumah. Ada laisa baiti. Jazakumullah Ustaz. Amin wa iyyakum jazakumullah.
Tayyib, syukran jazina ala husnih timamikum ya. Husnih timamikum. Alifnya itu hamzahnya itu berupa hamzah wasol. Nggak bisa dibaca ala husni ihtimamikum. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wastimaikum wa adbul minkum ala zalati lisani wa asarati kalami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi